Guys, udah tahu belum kalau konten kreator digital sekarang meningkat banget? Pandemik di awal 2020 mungkin jadi awal memuncaknya para peminat konten kreator. Platform dan niche-nya juga banyak. Pekerjaan sebagai konten kreator bahkan udah masuk jadi kategori sendiri di berbagai macam perusahaan. Meski kelihatan sepele, tapi ternyata ada juga formula-formula untuk menjadi konten kreator. Tapi gue nggak bakal bahas itu lebih dalam di video ini. As a content creator, digital illustrator tentu aja diperluin support device yang mumpuni dan fleksibel. Artinya enak buat dibawa kemana-mana. Dan inilah kenapa mungkin Asus ZenBook 14 Flip OLED adalah device yang kalian butuhkan. Menurut sebuah penelitian, maksimal berat ideal yang bisa kita bawa menggunakan backpack adalah sekitar 20% dari berat badan kita, supaya menghindari cedera. Nah, berat Asus ZenBook 14 Flip OLED ini cuma 1,4 kg. Ketebalannya juga nggak sampai 2 cm, jadi nggak bikin ribet buat dipakai kerja mobile. ZenBook Flip OLED yang gue gunakan ini adalah versi dengan chipset Intel Core i7 generasi 11. Disupport dengan Intel Graphics Iris Xe dan 16GB RAM. Harus kalian tahu kalau RAM-nya ini nggak expandable. Harga resminya dengan spek tadi adalah 24 juta rupiah kembali 1000. Menurut gue cukup pantas lah. Benefit yang didapat dari harga tersebut adalah garansi resmi selama 2 tahun, udah pakai Windows 11, plus dapat 3 bulan free Adobe Creative Cloud. And dalam satu box ini menurut gue kita udah dapat komplit banget. Ada buku-buku panduan dan garansi, ada charger 100 watt yang size-nya tuh kecil banget, jadi nggak nyusahin buat dibawa kemana-mana. Ada juga nih stylus bawaannya dengan pressure level 4096. Nah, terakhir dapat juga sleeve buat melindungi laptopnya dari lecet-lecet benda lain di dalam tas. Ports yang dikasih Asus buat laptop ini juga premium dan cukup komplit. Ada 2 buah Thunderbolt 4 yang support display and power delivery, satu HDMI 2.0B yang support 10K resolution 120Hz. Terus ada port audio jack 3,5mm, satu port USB-A 3.2 generasi 2, dan ini maksimal speed sampai dengan 20GB per second. Dan terakhir ada micro SD card reader. Oh iya, ada fingerprint reader juga nih di tombol on off-nya. Karena laptop ini diprioritasin buat content creator, hal pertama yang gue incer adalah layarnya dulu. Ini penting banget buat ngejaga kualitas konten yang gue bikin. Layar laptop ini tuh nggak biasa buat gue karena dimensinya 16:10 dengan resolusi 2.8K. Layar seluas 14 inch ini support touch screen 90Hz. Selama uji coba gue nggak ngerasain ada kekurangan sama layar ini. Soalnya udah tervalidasi sama Pantone. Ini penting banget apalagi buat yang kerjanya bikin digital product. Sepengalaman gue bikin produk digital, warnanya itu harus sesuai persis sama Pantone color yang diminta sama klien. Geser sedikit aja dari warna yang ditentuin itu bakal dapat revisi. Nah, dengan adanya validasi ini udah pasti jadi benefit banget biar warnanya nggak geser. Selain itu juga ada sertifikat VESA True Black HDR sama TUV Rainland Eye Care. Overall selama gue pakai itu memang nyaman di mata, warnanya adem. Kecerahannya 400 nits, gue pakai di outdoor, kerja sambil ngopi pun nggak masalah. Dan bezelnya tipis banget, dapat angka 92% screen to body ratio. Gue coba gambar-gambar pakai ZenBook ini pun nggak ngalamin yang namanya delay touch. Stylus yang disediain ini powernya dari baterai 4A ya, bukan di charge. Jadi kondisi tertentu mungkin aja bisa nyusahin ketika kehabisan baterai dan jauh dari warung atau toko yang jual baterai 4A. Dengan adanya pressure detection, jadi kalau kita gambar ini kayak pakai pensil aja, bisa tebal dan tipis sesuai tekanan. Terus kalau ujung stylusnya kita deketin itu ada pointernya, mirip-mirip sama S Pen-nya Samsung. Bicara performa, gue nggak ngalamin kendala berarti pakai laptop ini buat desain, terutama hand drawing. Pakai Photoshop sama Illustrator juga stabil. Cuma nih kalau buat desain 3D, misalnya Blender user, baiknya laptop ini dipakai buat scene-scene yang nggak terlalu complicated aja, kayak bikin 3D icons atau hand drawing 2D animationnya Blender, yaitu Grease Pencil. Gue ada coba tes scene berat dari Blender 3.1 yang file size-nya itu 90MB. Gue render pakai Cycles dengan sampel sebanyak 1024. Itu bisa 70 samples dalam 6 menit dan panasnya ada di 35 derajat. Keunggulan utama laptop ini
ini adalah convertible, bisa dilipat ke belakang sampai 360 derajat. Dan ketika dilipat itu bagian keyboardnya bakal otomatis mati. Jadi aman banget diletakin di bawah pas lagi ngegambar. Ngomong-ngomong soal keyboard, tombolnya ini tuh empuk banget, nyaman lah dipakai. Numeric padnya juga ada di bagian touchpadnya, bisa diaktifin kalau lagi perlu. Cuma touchpadnya ini gue agak kurang nyaman karena yang bisa ditekan bagian bawahnya aja. Jadi feedbacknya nggak terlalu enak. Ya mungkin ini perlu adaptasi aja kali ya. Wrist restnya juga cukup lebar, jadi natakin tangan pas lagi ngetik itu nambah kenyamanan ketika lagi menggunakan. Laptop kan perangkat mobile ya. So, salah satu kebutuhan krusialnya adalah konektivitas. Asus ZenBook 14 Flip OLED ini udah dibekali Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Jadi soal kecepatan konektivitas udah top on the top lah. Tinggal gimana Wi-Fi speednya di mana kalian nongkrong. Terus soal baterai gimana nih? Selama gue uji coba, kemampuan baterainya ini impresif banget. Dibawa kerja mobile juga nggak habis seharian. Tapi ini tergantung aplikasi yang dipakai ya. Speed chargingnya itu dari 20% sampai penuh sekitar 2 jaman aja. Kekurangan yang gue rasain dari Asus ZenBook 14 Flip OLED ini, pertama ada di desainnya. Desain luarnya itu kayak nggak kelihatan istimewa, biasa aja, plain. Terus kedua, VGA-nya itu masih onboard, jadi buat ngerjain 3D project bakal kedodoran kalau scene-nya complicated dan nggak bisa di-render pakai VGA jadinya. Ketiga, RAM-nya itu nggak expandable. Terakhir, nggak ada pilihan warnanya, cuma silver aja nih ya. Kekurangan minornya itu tadi, stylus-nya nggak bisa di-charge, jadi sewaktu-waktu dimanapun kita bisa kehabisan baterai dan nggak tahu mau ngisinya di mana. Buat teman-teman yang doyan main game, terutama game AAA, kayaknya laptop ini bukan buat kalian. Karena gue main Genshin aja tuh stuttering, nggak lancar. Tapi kalau buat kebutuhan multimedia, ini jagonya. Karena selain layarnya yang OLED ini enak banget di mata, juga speakernya itu dari Harman Kardon. Jadinya kualitas audionya itu bersahabat banget sama telinga. Nah, kalau buat kualitas kameranya ini standar banget ya, 720p. Jadinya cukup-cukup aja lah buat meeting-meeting, Zoom meeting segala macam. Cuman kalau buat foto-foto kayaknya kurang. Tapi kekurangan kameranya ditutupi sama kehadiran Electric Webcam Shield, yaitu semacam proteksi lah supaya kameranya nggak gampang disadap. Oke, jadi kayak gitu pengalaman gue menggunakan Asus ZenBook 14 Flip OLED ini. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan tolong banget supaya di subscribe dan di share jika video ini bermanfaat. Diskusi dan kritik membangun, silahkan langsung komen aja di kolom komentar ya. Gue Didot, see you on the next video. Assalamualaikum.